pengantin dan orang tua kedua belah pihak beserta seluruh yang ikut barisan prosesi untuk mengambil tempat di pintu depan. Kami persilahkan.
bangkit berdiri, kita mulai acara kebaktian pemberkatan. Salam. Dalam kebahagiaan yang mendalam dari keluarga kami menyerahkan anak kami, Franciscus Saperius Galih Cahyono Dewanto Surbakti dan Angelina Akinaginta Berumanik kepada majelis jemaat yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberikan pemberkatan perkawinan kudus kepada anak kami berdua di dalam ketulusan majelis jemaat GBKP Runggun Bogor Barat menerimanya. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Kami bersuka cita untuk menjalankan tugas ini. Oleh sebab itu, marilah kamu anak-anak kami, orang tua dan keluarga, semuanya beserta dengan jemaat Tuhan untuk masuk ke rumah Tuhan, untuk mengikuti kebaktian pemberkatan perkawinan ini. Tuhan Yesus memberkati.
kini nyata hadir pendamping hidupku. Segala cintaku ku berikan hanya kepadanya. Jagalah suci cinta ini, biarlah kekal dan abadi, ciptakan bahagia kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Kau satukan kami dalam satu cinta, di dalam cintamu. Cinta. Kepada jemaat kami mohon untuk tetap berdiri dan menjaga ketenangan di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan hati penuh syukur kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini untuk menjadi saksi atas kasih Allah yang mempersatukan kedua mempelai dalam ikatan perkawinan kudus. Kepada seluruh jemaat kami mengucapkan selamat datang. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita, sambil berdoa agar rumah tangga yang dibangun ini menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama. Mari kita bernyanyi dari Kitung Jemaat nomor 7 bait 1 dan yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit, buana, laut bersyukur semua. Malaikat segenap. Harapan yang kami nantikan. Kebaktian pemberkatan perkawinan kudus Fransiskus Saverius Galih Cahyo Dewanto Surbakti dan Angela Eki Nagita Berumanik di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan
keluarga orang-orang percaya. Pertolongan-Mu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Invokasio dari kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita bernyanyi dari penambah Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Saatnya kita mendengarkan persembahan pujian dari Majelis Runggun GBKP Bogor Barat.
hadapan Tuhan telah berdiri, mengucap janji dalam kasih sejati. Dua hati kini jadi satu dalam cinta yang kau anugerahi. Tak terpisahkan oleh apapun, karena Tuhan yang menyatukan. Kami percaya dalam kasih-Mu setia sampai akhir hidup. Satu hati, satu janji, telah bersatu dalam nama-Mu. Akan terpisah oleh waktu, karena Engkaulah sumber kasih setia. Satu hati, satu janji, tetap berjalan dalam terang-Mu, bersama sampai akhir nanti, dalam cinta yang kudus dan abadi. Satu hati, satu janji, telah bersatu dalam nama-Mu. Takkan terpisah oleh waktu, karena Engkaulah sumber kasih setia. Satu hati, satu janji, tetap berjalan dalam terang-Mu, bersama sampai akhir nanti, dalam cinta yang kudus dan abadi. Satu hati, satu janji, telah bersatu dalam nama-Mu. Takkan terpisah oleh waktu, karena Engkaulah sumber kasih setia. Satu hati, satu janji, tetap berjalan dalam terang-Mu, bersama sampai akhir nanti, dalam cinta yang kudus dan abadi. Satu hati, satu janji, tetap berjalan dalam terang Tuhan, bersama sampai akhir dalam cinta yang kudus dan abadi. Itulah yang menjadi doa setiap hamba Tuhan bagi Galih dan juga Egi. Terpuji Tuhan lewat persembahan pujian yang sudah disampaikan Serayan GBKP Runggun Bogor Barat. Saatnya kita mau menyatakan kebahagiaan dalam kasih Allah, maka kita nanti akan menyatakannya sesuai dengan bagian kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan kita perhatikan liturgi kita. Allah adalah pengasih dan penyayang.
Dia selalu memberikan kasih-Nya kepada setiap orang yang mau mengikut perintah-perintah-Nya dan selalu merendahkan diri di hadapan-Nya. Kasih Allah melampaui segala kemampuan manusia, dan kasih itulah yang telah mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan perkawinan yang teguh. Itulah yang sedang kami terima sekarang melalui cinta yang kami bina selama ini. Sekarang telah nyata, dan lewat kasih-Nya menggerakkan hati kami untuk datang ke gereja menerima berkat-Nya. Berbahagialah hai kamu yang diberkati Allah dan di bawah perlindungan kasih-Nya, sebab kepadamu akan mengalir berkat-Nya yang tak pernah habis-habisnya. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PJJ Sektor Cimanggu.
PJJ Sektor Cimanggu mendoakan keluarga yang akan dibangun oleh Galih dan Egi menjadi keluarga yang berbahagia sebab Tuhan yang menjadi kepala di dalamnya. Terpuji Tuhan lewat persembahan pujian yang disampaikan oleh PJJ Sektor Cimanggu. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita dalam pembacaan Alkitab yang pertama yang diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Kami akan membacakannya dari mimbar. Mari jemaat Tuhan boleh mengikuti di setiap hati masing-masing. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, firman Tuhan berkata, "Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, 'Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu.'" Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan perkawinan orang Kristen, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersuka cita di hari ini. Jumat 21 Agustus, sesuai dengan apa yang sudah dirancang dan direncanakan, tiba waktunya. Kebaktian pemberkatan perkawinan kudus, anak-anak Tuhan, Galih Surbakti bersama Egi Beruginting Manik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Maka sebelum keluarga ini disahkan lewat pemberkatan dari Tuhan menjadi keluarga di tengah-tengah dunia ini,
maka firman-Mu mau dinyatakan pada saat ini. Sehingga ini boleh menjadi awal, menjadi pondasi, menjadi pemahaman, menjadi kekuatan bagi keluarga baru ini. Dan tidak hanya bagi mereka, tapi bagi setiap kami umat-Mu yang hadir di tempat ini. Maka karena itu Bapa, berkaryalah, Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, terkhusus pendeta kami yang akan menyatakan firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang mengenai kebenaran Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan tentang keluarga Kristen, itulah yang dinyatakan di tempat ini saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus berkuasa atas setiap hati kami yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu ini, sehingga boleh kami mengerti dan kami pakaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Shalom, mejuah-juah, nuwun Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sangat berbahagia karena boleh berkumpul di rumah Tuhan ini dalam rangka menjadi saksi Tuhan atas pemberkatan perkawinan kudus Ananda Galih dan juga Egi. Maka firman Tuhan yang mau kami sampaikan kepada kita semua dari kitab Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6 kami bacakan firman Tuhan berkata kepada kita, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Iya. Jemaat yang terkasih, berulang-ulang kami sampaikan bahwa kita semua saat ini sungguh berbahagia. Pastinya juga Egi dan Galih. Bahagia hari ini? Benar? Kalau enggak kita bubar kan gitu ya. Ya, masih ada waktu dan kesempatan. Bahagia ya? Iya, puji Tuhan. Benar sekali, kita semua saat ini sangat berbahagia. Kami secara pribadi pun sangat berbahagia karena dipercayakan Tuhan menjadi alatnya untuk menyampaikan berkat Tuhan untuk keluarga yang akan dibangun, keluarga Galih dan Egi. Maka jemaat yang terkasih, pertama dulu kami mau mengingatkan kebahagiaan kita saat ini bukan hanya milik Galih dan Egi saja. Tapi kebahagiaan kita saat ini adalah kebahagiaan dua keluarga, bahkan tiga, kan begitu ya. Baik keluarga Manik, keluarga Surbakti dan juga keluarga kita yang dari Yogyakarta. Ya, kita semua berbahagia, bahkan jemaat Tuhan juga berbahagia karena kita mengimani dan mengaminkan saat ini Allah hadir di tempat ini bersama-sama kita. Allah bersuka cita juga bersama kita saat ini. Maka sebagai pembuka dalam khotbah yang akan kami sampaikan ini, kami mau menyampaikan sebuah cerita dulu. Ya, ada kisah, judul kisahnya ini adalah Toko Jodoh. Ya, apakah ada di antara kita yang sudah pernah mendengarnya? Kalau sudah, pura-pura belum pernah kan gitu ya, supaya bisa menikmati tentang cerita yang kami sampaikan nanti. Jadi judul cerita yang mau kami sampaikan Toko Jodoh. Jadi Alkisah, jemaat yang dikasih Tuhan, ada seseorang, ya seorang laki-laki yang sudah matang usianya, sudah cukup lama mencari jodoh, kan begitu ya, mencari teman hidup. Dan waktu berlalu, jodoh tak kunjung juga ditemukannya. Dia tidak menemukan yang cocok dengannya. Maka suatu hari ia mendengar kabar bahwa di sebuah kota telah dibuka sebuah toko yang sangat istimewa. Dan nama toko itu Toko Jodoh. Maka singkat cerita dia pergi ke kota itu dan dia masuk ya ke dalam toko itu. Dan sebelum dia masuk, di pintu masuk toko tersebut dipampangkan dua peraturan ya yang harus ditaati setiap pengunjung. Ya. Peraturan yang pertama dikatakan di situ, Anda hanya boleh masuk satu kali seumur hidup. Jadi mamre nggak bisa masuk ya. Maaf mamre ya. Nah, jadi ini hanya untuk permata, anak muda ya yang belum berkeluarga, kan begitu dia. Anda hanya boleh masuk satu kali seumur hidup. Itu peraturan yang pertama. Maka peraturan yang kedua, Anda hanya boleh naik ke lantai berikutnya, tidak boleh turun kembali.
Jadi toko tersebut ada 6 lantai, jemaat yang kami kasihi, ya. Jadi dikatakan lagi di situ lanjutan dari peraturan nomor 2, begitu Anda meninggalkan sebuah lantai, lantai itu tertutup bagi Anda selamanya. Ya. Jadi sudah tahu ya kita apa yang menjadi aturan para pengunjung masuk toko tersebut. Maka laki-laki tersebut masuk dan tiba di lantai 1. Maka di lantai 1 itu tertulis, di lantai ini ada perempuan yang baik hati dan takut akan Tuhan. Ya, itu yang tertulis di lantai 1. Dia mengangguk-ngangguk, ya kan? Dia mengangguk-ngangguk. Wow, bagus ya, pikirnya. Tapi siapa tahu nanti kalau saya naik lantai berikutnya ada yang lebih baik lagi. Maka dia tinggalkan lantai 1, dia naik ke lantai 2. Lalu sampai di lantai 2, dia membaca lagi di situ ada tulisan, dikatakan bahwa di lantai ini ada perempuan yang baik hati, takut akan Tuhan dan cantik parasnya. Tambah poinnya 1, kan begitu ya. Baik, takut akan Tuhan, cantik parasnya. Wah, kata pemuda tadi, ini lebih baik lagi. Tapi siapa tahu di lantai berikutnya ada yang lebih baik lagi. Lalu dia tinggalkan lagi lantai 2, dia naik lagi lantai 3. Dan sampai lantai 3 dia lihat lagi. Ya, ada tulisan yang berkata di sini ada perempuan yang baik hati, takut akan Tuhan, cantik parasnya dan pandai mengurus rumah tangga dan berpenghasilan sendiri. Ya kan? Makin tambah lagi. Dan dia merasa, wah, ini hebat ini. Semakin naik, semakin bagus ini. Kan gitu ya. Semakin mantap ini. Maka karena itu dia naik lagi ke lantai. Terpesona kudah kami naku. Ya, jangan nanti bagi guru SD ku barenda ya, matamu melotot, pikiranmu melayang-layang nih. Ya kan? Hanya mata yang ke depan tapi pikiran melayang-layang, jangan begitu ya. Ya, dia naik ke lantai 4, sama lagi ya. Tambah lagi poinnya 1, kan begitu dia. Lalu dia masih berpikir, ini hampir sempurna ini, kan gitu ya. Tapi kalau begini terus pasti nanti kalau naik ke lantai 5 pasti lebih keren lagi nih perempuan yang menjadi jodohku yang akan kutemukan. Maka dia naik lantai ke-5, ya betul. Ya, betul memang di situ dijumpainya lagi tulisan dikatakan bahwa di lantai ini ada perempuan yang baik hati, takut akan Tuhan, cantik, pandai mengurus rumah tangga, berpenghasilan sendiri dan sangat mencintai suami. Siapa yang mau permata? Mau pasti semua permata ini ya kan? Kan gitu dia. Sudah lantai 5, berarti tinggal 1 lantai lagi. Maka jantungnya sudah mulai berdebar-debar, kan gitu ya. Karena setelah ini akan tiba di lantai terakhir, kalau lantai 5 saja pun ya kan, perempuan-perempuan yang ada di situ sudah sangat sempurna, pasti setelah aku sampai di lantai 6 nanti aku akan mendapatkan istri yang terbaik. Kan begitu, jantungnya sudah mulai berdebar-debar mau jumpa jodohnya, kan gitu ya. Maka singkat cerita, naiklah dia ke lantai 6 jemaat Tuhan dan ternyata di lantai itu kosong. Ya, Anda belum beruntung gitu kira-kira ya. Ya, tidak ada seorang pun yang ada di lantai itu. Tidak ada tulisan yang menyatakan siapa orang-orang di dalamnya. Ya, hanya ada sebuah pesan besar bertuliskan, Anda adalah pengunjung yang ke-31.567.892 di lantai ini. Ya, bayangkan sudah jutaan kan begitu ya. Anda termasuk di dalamnya. Di lantai itu tidak ada siapa-siapa. Lantai itu hanya dibuat untuk membuktikan satu hal, bahwa manusia memang tidak pernah merasa puas. Manusia tidak pernah merasa cukup, kan gitu ya. Lalu di bawah ditulis terima kasih atas kunjungan Anda, pintu keluar di sebelah kanan. Itu dia ya. Ya. Sebab peraturan tadi cukup jelas, kalau semua lantai sudah dinaiki maka tidak boleh turun kembali dan tidak boleh datang kembali.
Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kami sampaikan dari ilustrasi ini, dari cerita ini? Ya, cerita ini memang lucu ya, menggelitik kita, tetapi harapan lucunya yang kita rasa atas cerita ini bisa membuat ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Terlebih anak-anak muda ini kan begitu ya. Bukan berarti kita mau siapa-siapa aja boleh, bukan begitu ya. Tapi kita mau diingatkan pada kesempatan ini bahwa janganlah ya menjadi manusia yang serakah juga ketika mencari teman hidup, kan begitu dia. Dan untuk Galih dan Egy ya, pesan yang mau disampaikan kepada kalian adalah kalian stop di lantai kalian sekarang. Jangan naik ke lantai yang lain lagi. Kan gitu ya. Bahaya, kan begitu dia. Karena kamu sudah menemukan yang terbaik dan kami percaya dialah yang terbaik dan paling sempurna yang diberikan Tuhan bagi Indu. Amin. Kami sedikit cerita dulu, kami sudah minta izin terlebih dahulu ya sama Galih dan Egy proses pertemuan mereka. Karena dari sekian banyak yang kami layani dalam pemberkatan perkawinan, ini satu-satunya sampai sekarang. Satu-satunya kenapa? Kalau zaman sekarang kan kalau anak-anak muda kenalannya di mana? Media sosial pendeta, melalui TikTok, Facebook kan gitu ya, Instagram itu cukup biasa, mainstream kan gitu ya. Tapi ini anti mainstream. Saya tanya ketika kami pembinaan pra perkawinan pertama, coba ceritakan bagaimana Tuhan mempertemukan kalian. Lalu dia jawab kompak, aplikasi online jodoh pendeta. Hah? Saya bilang, ya aplikasi online jodoh. Dan sebelum dia cerita saya bilang begini, Galih, Egy, boleh nggak nanti aku cerita ini ke permata-permata? Boleh pendeta, nggak apa-apa, kan gitu ya. Karena ternyata luar biasa perjumpaan mereka sekalipun lewat aplikasi jodoh online. Yang kami lihat mereka yang cocok memang dipersatukan Tuhan. Lalu kami tanya, ketika kalian, karena begini ya, pada umumnya kan kalau lewat aplikasi online itu kan kadang-kadang ada penipuan lah kan gitu ya. Dia pasang fotonya, foto Brad Pitt, ternyata kita jumpa giginya tongos kan gitu kan. Dia pasang nanti fotonya misalnya siapa ya artis perempuan, artis-artis Korea kan gitu ya. Tiba-tiba jumpa ya tidak sama orangnya kan begitu. Lalu kenapa kalian yakin kan begitu saya tanya. Ya satu karena faktor usia yang sudah matang. Lalu selanjutnya saya tanya Galih dan Egy pada saat itu, apa yang menyebabkan kalian begitu bertemu di aplikasi online, lalu ada komunikasi tukar handphone ya, tukar WA, DM segala macam, lalu yakin ini orangnya. Galih jawab, pendeta, saat saya ulang tahun, ya Egy catat tanggal ulang tahunnya Galih di aplikasi online itu jujur gitu ya si Galih, siapa dia, biodatanya benar, real. Ya, enggak fake, enggak kaleng-kaleng gitu dia. Saya buat data saya, lalu Egy lihat tanggal ulang tahun saya, dia telepon tengah malam menjelang mau mengakhiri kan gitu ya, ulang tahun tersebut. Dan satu yang hanya dilakukannya pendeta, dia bilang boleh enggak saya berdoa buat kamu? Iya. Itu pasti jomblo itu yang gitu tuh. Tanda-tandai permata si lagi itu tadi yang itu ya, itu mengharapkan ada yang begitu itu kan gitu ya. Jadi Galih bilang yang bikin saya jatuh cinta hanya itu awalnya pendeta. Boleh nggak saya mendoakan kamu? Sedangkan Egy-nya merasa biasa-biasa saja. Ya pada saat itu dia bilang bukan kamu aja kok yang aku doakan, banyak teman-teman ulang tahun juga aku doakan. Tapi si Galih sudah kegeeran duluan kan itu ya, baper duluan. Tapi itu yang menyebabkan dia jatuh cinta kepada Egy dan akhirnya dia nekat. Saat itu posisi mereka dan sampai sekarang juga ya, posisi mereka Palembang, Jakarta. Galih itu belum pernah ke Palembang, tidak punya siapa-siapa dan tidak kenal siapa-siapa di Palembang. Tapi begitu Egy mendoakan dia pesan tiket ke Palembang. Ya. Dia pesan tiket ke Palembang. Dan mereka belum ada hubungan, maksudnya belum ada kesepakatan apa-apa ini kan begitu ya. Belum ada hubungan kasih-kasihan, belum sama sekali. Tapi begitulah yakinnya seorang Galih, dia pesan tiketnya, lalu dia berangkat kan gitu ya ke Palembang. Dan puji Tuhan gayung bersambut, ya Egy menjemput dan mulai dari situlah ya ada komitmen lebih serius lagi. Kan begitu ya.
Dan tidak perlu pindah dari satu lantai ke lantai lain, kan gitu ya, Galih ataupun Egi. Tapi hanya karena dia menemukan Egi adalah seorang pendoa, itu sangat meyakinkan dia. Maka Galih setelah ini tidak hanya doa di hari ulang tahun Ndu. Akan banyak lagi doa-doa yang akan disampaikan istri Ndu nanti kepada kamu. Amin. Maka dengan kata lain kamu harus jatuh cinta lebih lagi. Karena satu doa aja bikin kamu jatuh cinta, kan gitu ya. Kan benar kan? Satu doa saja bikin kamu jatuh cinta. Dan Egi lihat ya, yang mungkin bagi kamu itu hal yang sangat sederhana, kan gitu, karena kamu juga melakukannya juga untuk orang lain, tapi ternyata itulah jalan Tuhan bagi kamu menemukan teman hidupmu. Ya, luar biasa. Maka pertahankan itu, kan begitu dia. Jadilah tiang doa terus nanti di tengah-tengah keluarga kalian. Ya, apapun yang terjadi, mari bersatu dalam doa. Undang Tuhan terus dalam keluarga kalian. Nah, kita ke teks ya, firman Tuhan yang tadi sama-sama kita baca dalam kitab Matius 19 ayat 5 sampai 6. Apa pesan yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini kepada kita? Tidak hanya kepada Galih dan Egi, tapi juga kepada setiap keluarga-keluarga saat ini. Karena bisa jadi ada di antara kita yang sudah 30 tahun membangun rumah tangga, 40 tahun membangun rumah tangga, tapi sudah mulai terasa biasa-biasa saja gitu ya. Kayak semalam ya kan, waktu kami JR, kan gitu, ketika barisan prosesi, pengantin kami bilang, ayo gandengan tangan, langsung kan gitu, karena masih mau keluarga muda kan gitu. Lalu mulailah tahap-tahap berikutnya, nende bapak namanya bagai, mulailah bapak ibunya, kan gitu. Jalan biasa kayak patung aja nggak gandengan tangan dia. Lalu kami bilang gandengan tangan dong, kami bilang, barulah gandengan tangan. Jangan-jangan seperti itu banyak gambaran-gambaran keluarga-keluarga saat ini, kan begitu ya. Bahasa-bahasa kasih itu sudah mulai berkurang, maka kita bersyukur ada ibadah seperti yang kita lakukan saat ini dan kita jadi bagian di dalamnya. Karena tidak hanya pengantin yang diingatkan, tidak hanya pengantin yang dikuatkan, tapi setiap kita, amin. Maka kita belajar dari firman Tuhan dari Matius 19 ayat 5 sampai 6. Pertama, kita mau diingatkan, perkawinan Galih, Egi dan setiap kita itu adalah rancangan Allah, bukan sebatas kesepakatan manusia. Ya. Rancangan Allah. Tadi kita lihat mula-mula apa yang di kitab Kejadian 2 tadi. Itulah perkawinan mula-mula di muka bumi ini. Adam dan Hawa. Dan lihat, tidak ada sama sekali usaha yang harus dilakukan Adam. Dia hanya tidur, kan begitu ya. Dia hanya tidur. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Adam, maka dia ambil tulang rusuknya, ya, lalu dijadikannya lah melalui tanah dan dihembuskannya nafas dan jadilah perempuan. Dan lihat perempuan, firman Tuhan tadi katakan apa kepada kita, bahwa nama perempuan itu ada karena laki-laki. Kan begitu dia. Begitulah ketergantungan perempuan terhadap suaminya, terhadap laki-laki. Jadi kalau ada di sini perempuan-perempuan ya yang cita-cita awalnya ingin menjadi princess kan begitu, tapi karena tantangan hidup menjadi panglima perang kan gitu, terlalu alpa, terlalu mandiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan ya bahwa kita butuh, kan begitu dia, kita butuh. Nah, kita lihat teks kita ini tadi katakan apa? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kata sebab di situ Galih, Egi dan kita semuanya menunjukkan bahwa perkawinan bukan penemuan manusia. Bukan sekedar produk kebudayaan. Bukan pula sekedar kontrak sosial. Tapi perkawinan adalah institusi ilahi yang lahir dari hati Allah itu sendiri. Maka karena itu ya ini sangat penting dicamkan zaman sekarang karena banyak sekali keluarga-keluarga sekarang bahkan zaman sekarang ini ya orang-orang muda menjadikan perkawinan itu hanya gaya-gayaan saja kan gitu dia. Karena orang lain sudah berkeluarga sayang dong, malu dong, gengsi dong kan gitu ya kalau saya tidak berkeluarga. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa perkawinan itu adalah prakarsa Tuhan. Maka karena itu ya ketika dikatakan bahwa perkawinan itu adalah institusi Allah, maka kamu saat ini dan sebentar lagi Galih dan Egi ketika mengucapkan janji suci perkawinan sejatinya kamu tidak hanya sesama kamu yang mengucapkan janji.
tapi kami berjanji kepada Allah, ya, dan kepada kita semua. Maka ketika kita berkhianat, ketika kita melakukan hal yang curang di tengah-tengah perkawinan kita, sejatinya yang kita hianati, yang kita curangi itu bukan hanya pasangan kita, tapi Allah. Kan begitu dia. Karena itulah pemahaman yang diberikan kepada kita setiap orang percaya, orang Kristen. Perkawinan itu adalah inisiasi dari Allah kita. Seperti kami sampaikan tadi, kalau dipikir-pikir kan gitu ya, kenapa bisa dari berapa persen yang mengikuti aplikasi online jodoh, mungkin kasus Galih dan Egy ini yang langka kan gitu ya, yang langka. Dan kenapa bisa seorang Galih bisa jatuh cinta hanya karena sebuah doa, nekat memesan tiket pergi ke Palembang yang dia tidak punya siapa-siapa di sana, kan begitu dia. Kenapa bisa itu semua? Dan kita percaya itu karena ada gerakan Roh Kudus yang Tuhan tanamkan atas dirinya. Itu kalau jodoh kan gitu ya. Kubayang-bayangkan kah bagi aku ras naras barenda bagi Kang Enda. Aku kap Mdu Bengkulu melayani. Adi Bengkulu zaman kami tahun 2007, 2010 itu termasuk kota mati itu. Kan gitu ya. Lalu naras di Medan. Ya, hanya hitungan per detik. Adi aku ras narasah cinta pada pandangan pertama Ninaka. Bagai kakin. Bagai kakin Nia. Ya. Persekian detik. Karena pada saat itu kami hanya pulang sebentar mengikuti orientasi penangkuhan pendeta seperti yang beberapa waktu yang lalu dilakukan ini ya. Orientasi penangkuhan pendeta, lalu kami berada pada saat itu di rumah ada keluarga dan naras juga ada di situ pada saat itu. Kami keluar dari kamar mandi. Baru keluar, maksudnya buang air kecil gitu ya. Keluar dari kamar mandi lalu saya lihat naras. Kayaknya saya hafal dengan mukanya karena naras ini kan pada zamannya itu artis terkenal dalam dunia paduan suara. Ya, pada zamannya ya kan. Hadi Gundarin talanai memang begitu ya. Dulu kalau namanya Makarios karo sekali untuk levelnya paduan suara, mahasiswa-mahasiswa, USU dan sekitarnya itu pasti langsung tahu itu. Ya, Makarios karo sekali. Maka ini saya kenal kayak ini pelatih kor kami dulu pernah ini. Tapi kami nggak pernah berinteraksi. Dan ternyata naras begitu kami tegur kan gitu ya. Permisi Bang, kayaknya aku kenal deh ningku kami bagai. Ternyata langsung jatuh cinta dia di situ. Pada saat itu, ya, pada saat itu kami pakai kontak lens warna biru. Ya, namanya masih muda ya. Ternyata naras sempat tertipu gitu ya. Dia sangka mataku memang biru, padahal mata palsu. Ya, kutanya dulu naras, kenapa kamu jatuh cinta sama aku Ningku ketika kami sudah berkeluarga? Karena cantik kali kulihat matandu pada saat itu. Jadi naras narasenda polos-polos kaki jelmana me bagaikan. Atak naka biru kaki mata aku, brutarigan Ningku biru mataku, canggih kapna. Begitu, kepekan mata palsu. Tapi begitu pula cara Tuhan mempersatukan kami kan gitu ya. Dalam waktu yang gak lama antara Bengkulu dan Medan, dalam waktu 10 bulan langsung pasu-pasu. Bahkan bukan naras yang melamar kami, Bengkila kami yang melamar kami. Itu fakta kan begitu ya. Itulah cara-cara Tuhan ya, yang menegaskan kepada kita semua bahwa perkawinan itu adalah inisiasi dari Allah itu sendiri. Jadi bukan sebatas kesepakatan manusia sekalipun, baik kamu keluarga Surbakti, keluarga Ginting Manik, keluarga di Jogja, mungkin sudah puluhan kali melakukan rapat dalam waktu setahun ini. Kan begitu. Dan doa-doa sudah kamu banyak panjatkan, kan begitu. Maka harus kita imani, inilah karya Tuhan itu. Aku miskindai luar biasa EP Kuakap Anugerah. Kami kan serayan 3 kali ini kan latihan untuk persiapan nyanyian kita tadi kan gitu ya. Biasanya setiap latihan pertua kita, Nande Egy, itu suka nggak narik. Suka berhenti, suka salah. Tapi tadi bagus sekali pertua, benar? Bagus sekali. Nah itu juga bagian dari bahwa benar ini adalah prakarsa Allah. Sehingga dia memampukan dari hal-hal kecil sekalipun, dia mau menyatakan bahwa aku di situ, kan begitu dia. Maka karena itu Galih dan Egy, ya, kamu diingatkan juga pada kesempatan ini lewat firman Tuhan yang tadi katakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Maka apa pesan berikutnya ditegaskan di sini ketika kamu sebentar lagi diberkati menjadi keluarga, maka ada dua kata kerja yang menjadi pesan bagi kamu dan bagi kita semua. Pertama tadi ada kata meninggalkan. Ya. Kata meninggalkan, kalau kita buka nanti dalam kitab Kejadian tadi, ya bacaan pertama kita di pasal 2 ayat 24, itu bahasa aslinya azab. Ya, azab. Yang artinya lebih dalam lagi melepaskan, meninggalkan ketergantungan. Ya. Itu arti meninggalkan di sini. Jadi dengan kata lain ketika ini mau kita tafsirkan, ketika dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan berarti kamu betul-betul melupakan orang tua Anda, bukan itu maksudnya. Ya. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kamu tidak lagi tergantung, ya, di tengah-tengah keluarga Anda yang selama ini yang begitu mengasihi kamu, yang selama ini Galih anak tertua ya, Egi juga anak tertua. Saya sangat yakin dan percaya kasih sayang kepada kalian itu sangat luar biasa, kan begitu. Dibanding adik-adik kalian lebih dulu dan lebih lama kan merasakan kasih sayang orang tua itu. Tapi hari ini diingatkan bahwa kamu bukan lagi sebatas anak orang tua Anda, tapi Galih kamu sekarang punya status baru adalah suami Egi. Dan Egi sebaliknya kamu adalah istri dari Galih. Dan itu yang menjadi prioritas baru dalam kehidupan Du ketika firman Tuhan katakan meninggalkan. Kan begitu dia. Kalian yang harus sekarang menjadi prioritas dalam relasi kehidupan ini. Maka secara sederhana juga mau kami sampaikan kepada keluarga. Kan begitu ya. Kepada kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarga Galih, baik dari keluarga Egi. Berilah ruang kepada anak-anak kita untuk bertumbuh menjadi rumah tangga yang mandiri. Doakan mereka, dukung mereka, tetapi jangan pimpin mereka dari luar. Stop. Ya. Saat ini, kamu orang tua kami, sekalipun kami yang sudah melahirkan, sekalipun kami yang sudah membesarkan, ini luar biasa duanya ini. Ya. Orang-orang hebat dalam pekerjaannya pun, kan begitu ya. Saat ini Galih sebenarnya domisilinya di Thailand, di Bangkok, bukan di Indonesia. Dan Egi juga di Palembang. Dia juga adalah seorang ASN kan gitu ya. Ya, alat negara ini. Ini orang-orang hebat. Kan begitu dia. Tapi sekalipun ada peranan kamu di situ selama ini, karena kan kadang-kadang gitu kita orang tua ya. Kalau bukan karena Brutarigan ini, kan gitu ya. Kami Brutarigan ini perbagian Siti, kan gitu. Kalau bukan karena Brutarigan ini, nggak bisa kamu kayak gitu nakku, ya kan? Atau ibu ya kan, kalau bukan karena ibu yang dari Yogyakarta ini, Mas Galih nggak bisa seperti ini. Benar ya, tidak salah itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kamu keluarga, ya. Firman Tuhan tadi katakan bahwa setiap orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga, dia meninggalkan kita orang tuanya. Maka dukung mereka, doakan mereka, tapi jangan lagi dicampuri. Saat ini kita orang tua sudah termasuk orang ketiga dari Galih dan Egi, kan gitu ya. Tapi bukan berarti Galih dan Egi itu membuat kamu tidak lagi hormat kepada orang tua, ya. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, itu tetap berlaku hingga saat ini. Dan apa yang menjadi berkatnya, setiap orang yang menghormati orang tuanya itu akan panjang umurnya. Di tanah yang kujanjikan kepadamu itu ya dan amin sampai saat ini. Maka tetap hormati orang tua kita. Kan begitu? Puji Tuhan, Egi, kamu sekarang tambah orang tua Andu. Enggak lagi mama bapak, ya kan? Tapi sudah ada bibi Bengkila, sudah ada juga orang tua yang dari Jogja. Kaya sekali kamu kan? Luar biasa berkat Tuhan sama kamu. Maka percaya kami bagaimana kamu mengasihi keluarga kamu selama ini, begitu juga kamu mengasihi keluarga Anda dari Galih, kan begitu. Galih juga demikian, kan gitu. Ya. Dan hebatnya bagaimana Tuhan itu berkarya kepada kalian, lintas budaya. Kan begitu ya.
sudah bersatu, kita menjadi saksi orang Jogja, ya kan, gabung bersatu dengan orang Karo, kan gitu ya. Luar biasa. Maka harapan kami identitas itu nanti tidak hilang dalam keluarga Andu. Jadi kadang-kadang kan begitu ya, aku lakut talit di antara kita seperti itu, lintas budaya kita erjabu ras pasangan ta, akhirnya kita pilih jalan tengah nasionalis. Kan gitu. Jawa enggak, kan gitu ya. Karo enggak, kan gitu. Tahu bahasa Karo? Enggak tahu. Tahu bahasa Jawa? Enggak tahu. Jadi tahunya bahasa apa? Kami Indonesia, kami nasionalis saja. Padahal itu menjadi sebuah kesempatan, kekayaan, anugerah yang dinyatakan Tuhan bagi keluarga kamu. Hargai semua itu, ya kan? Selami semua, pelajari semua, kan begitu. Apalagi mulai dari kemarin kami tahu ada siraman. Kan kita hargai semua itu kan, ada siraman dari sisi keluarga, dari Jogja, dari Galih. Lalu ada Mbah Selambar beberapa waktu yang lalu, ya kan? Lalu besok ada kerja adat. Ini momen-momennya, peluang-peluangnya untuk kamu nanti belajar. Dan lihat ya bagaimana saat ini yang hadir di tempat ini, kan begitu ya. Itu bagian-bagian dari bahwa tidak hanya kami yang bersatu, tapi kamu juga mempersatukan kita semua. Dan karena itu setiap yang sudah dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu daging, kan begitu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Maka dalam hal ini Galih dan Egi, satu daging maksudnya bukan hanya sebatas soal hubungan suami istri, tapi satu daging maksudnya adalah bagaimana kamu sehati sepikir. Dan kami rasa sudah banyak sekali firman Tuhan yang kami sampaikan dalam perjumpaan-perjumpaan kita di pembinaan praperkawinan. Banyak sekali yang sudah kami sampaikan. Dan pakai itu, kan gitu ya. Keluarkan itu nanti setelah kamu membangun rumah tangga Andu. Sehingga apa? Kamu mampu betul-betul seperti firman Tuhan katakan ini menjadi satu ya di dalam Tuhan. Dan libatkan Tuhan selalu. Libatkan Tuhan. Karena begini, banyak realita kami lihat, waktu masih anak gadis dan anak muda, dia hidup rohaninya sangat luar biasa. Rajin ke gereja, rajin beribadah, punya saat teduh, kan begitu ya. Mana ini permata? Mana ini keluarga-keluarga muda? Atau bahkan kita semua yang hadir di sini. Ya ada sapaan teduh kita lah, ada doa pribadi kita. Tapi setelah berkeluarga itu kurang dilakukan. Kan begitu dia. Karena ini adalah inisiasi Allah, maka karena itu Galih dan Egi apapun yang terjadi selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup. Apalagi ini kan kami aja nih yang sama-sama orang Karo, itu pun masih sering terjadi konflik-konflik sesama orang Karo ini ya. Yang sudah sama-sama tahu ini gayanya bagaimana kan gitu ya, latar belakangnya bagaimana, itu pun kadang-kadang masih kurang nyambung. Ini apalagi bisa jadi karena kalian juga berbeda budaya, kan banyak yang harus disesuaikan ini. Maka biarlah Allah itu yang merekatkan kalian, yang menyatukan kalian, memampukan kalian saling memahami satu dengan yang lain. Sebab ada istilah yang bilang begini Galih Egi, mengelola sebuah perasaan ya jauh lebih sulit daripada mengelola satu perusahaan. Ya. Maka kenapa? Perusahaan-perusahaan bisa tegak berdiri banyak pegawainya. Tapi lihat keluarga, hanya 2 kepala, hanya 2 orang. Banyak yang bubar, betul? Kasus perceraian di Indonesia sangat tinggi saat ini. Bisa bubar. Tapi perusahaan sekalipun dihantam masalah ekonomi, ya bisa bertahan. Banyak kepala di situ. Maka benar istilah ini kan gitu ya. Mengelola sebuah perusahaan jauh lebih gampang daripada mengelola perasaan. Maka karena itu supaya kita mampu mengelola perasaan kita nanti setelah ini berjalan waktu kan gitu ya. Ini kan karena jauh-jauhan kan begitu. Selama ini jauh-jauhan jadi nggak tahu kelakuan masing-masing, nggak terlalu hafal. Nanti sudah mulailah satu rumah ya kan, Galih mandi kan gitu, handuk diletakkanlah di tempat tidur kan gitu ya. Sepatu pulang kerja dibiarkan di mana-mana saja diletakkan kan gitu dia. Sedangkan kalau perempuan itu biasanya kan detail, telaten, suka rapi-rapi kan begitu dia. Nah itu pun nanti bisa jadi menjadi sumber persoalan loh. Karena berulang-ulang kan gitu, ketemu terus, dia lagi kan gitu ya. Ngoroknya pun nanti bisa bikin kita dongkol kan gitu. Waktu masih bersama-sama pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang kan gitu. Setelah 2 tahun menikah,
Iya, tetap kaulah bulan, kaulah bintang. Ya, ditonjoklah istrinya kan jadi bulan di sini. Lalu ada bintang-bintang di atas kan gitu. Betul kaulah bulan dan bintang, tapi konflik, ribut, berantem kan gitu. Maka libatkanlah selalu Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Dan kalaupun ada keributan-keributan, ingat ya. Yang saat ini dipersatukan bukan hanya kalian dua. Coba lihat ke belakang, Galih dan Egi. Coba lihat ke belakang. Luar biasa ya. Luar biasa, keluarga dari Jogja juga datang ya. Dari kampung pun pasti banyak yang datang. Kan begitu. Jemaat GBKP juga. Bahkan kami lihat beberapa pendeta hadir di sini, bahkan yang emeritus pun ada di sini. Begitulah ya, yang saat ini sedang kita lakukan ini untuk masa depan kalian. Maka entah apapun yang terjadi di depan nanti, ingat semua ini. Galih dan Egi. Begitu luar biasanya berkat Tuhan atas kalian. Maka harapan, jadilah keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya melalui keluarga kalian, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah bersama kami dengarkan. Yang hari ini kami diingatkan tentang apa itu makna perkawinan. Perkawinan adalah institusi ilahi yang ada di tengah-tengah bumi ini. Tuhanlah sang prakarsa, Tuhanlah sang inisiator. Maka ingatkan kami selalu Bapa ketika menjalani rumah tangga kami, Engkau yang menjadi prioritas kami, yang utama dalam kehidupan kami, kepala bagi kami. Dan biarlah ini juga di tengah-tengah keluarga Galih dan Egi nanti lakukan untuk seterusnya. Sehingga setiap firman-Mu ini tadi yang sudah diperdengarkan, menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi penuntun bagi mereka, dan akhirnya mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan ini. Berkati firman-Mu Bapa, biarlah Roh Kudus yang tetap berkata-kata atas setiap kami, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana seluruh orang percaya di semua tempat dan zaman, mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mempersembahkan persembahan ucapan syukur kita yang pertama, amplop yang warna kuning yang dibagikan kepada kita, dan kita hantarkan nanti ke depan dengan tertib sesuai dengan yang diaturkan oleh majelis. Dan sambil kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ nomor 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemur. Bawa persembahanmu, bawa dengan
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan Pahat, agar kerajaannya makin nyala. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa yang di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Di tengah-tengah kami melakukan ibadah pemberkatan perkawinan kudus Ananda Galih Surbakti dan Egi Bru Ginting Manik. Tuhan, perkenankan kami untuk mengucap syukur dengan membawa persembahan kami di tengah-tengah gerejamu. Berkati kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi hal yang berguna untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah gerejamu, untuk kami terus mewartakan firman-Mu. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita, tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki lewat pekerjaan ataupun usaha-usaha yang dilakukan. Karena itu Bapa, terimalah persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga. Kirana Di hari yang kudus dan indah, kami berdiri mengangkat doa. Dua hati kini kau satukan di dalam kasih dan janji setia. Langkah baru telah dimulai di hadapan tahta kasih-Mu.
Kami percaya Tuhan menjaga setiap musim hidup kalian berdua. Inilah doa kami untukmu di setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati pernikahan ini dalam suka dan duka nanti. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kasih Tuhan selalu menyatukanmu sampai akhir waktu. Setia dalam kasih Tuhan. Hari tenang atau tetaplah saling menggenggam tangan. Biarlah firman jadi berita dan doa jadi kekuatan. Doa kami untukmu di setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati pernikahan ini dalam suka dan duka nanti. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kasih Tuhan selalu menyatukanmu sampai akhir waktu. Setia dalam kasih Tuhan. Kiranya rumahmu dipaduhi kasih, pengampunan dan pengharapan. Di hari ini hingga selamanya, Tuhan Yesus jadi pusat segalanya. Egi, gadis kecil yang dulu kami tuntun, kini telah tumbuh menjadi perempuan dewasa. Kami menyadari bahwa suatu ketika tangan kecil itu harus kami lepas. Dan ternyata waktu itu adalah hari ini. Tuhan memanggilmu untuk menggenggam tangan lain yang akan berjalan bersamamu seumur hidupmu. Anakku, pernikahan bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna, melainkan tentang dua hati yang setiap hari mau belajar saling mengasihi. Saat cinta terasa mudah, bersyukurlah. Saat cinta terasa berat, tetaplah setia. Jaga rumahmu dengan doa,
kejujuran, dan pengampunan. Rumah kokoh bukan dibangun dengan dinding yang kuat atau harta berlimpah, melainkan oleh dua hati yang memilih tetap saling percaya, saling mengasihi, dan saling setia. Sebentar lagi kami akan melihatmu berdiri di hadapan Allah. Bukan lagi sebagai gadis kecil yang dulu kami tuntun menuju pembaptisan, melainkan perempuan dewasa yang penuh keyakinan memasuki perjanjian kudus pernikahan. Semoga melalui kasih-Mu berdua, orang lain dapat melihat kemuliaan Bapa. Bila suatu hari langkah kalian terasa lelah, ingatlah, rumah tempat engkau dibesarkan selalu terbuka dan setia menyambutmu. Pergilah membangun keluargamu, anakku. Di hati kami, engkau akan tetap menjadi putri kecil kebanggaan kami. Inilah doa kami untukmu. Inilah doa kami untukmu. Di setiap langkah hidupmu, Tuhan memberkati pernikahan ini dalam suka dan duka nanti. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kasih Tuhan selalu menyatukanmu sampai akhir waktu, setia dalam kasih Tuhan. Setia dalam kasih Tuhanmu. Selamat berbahagia Galih dan Egi, selamat menempuh hidup baru. Kasih Tuhan selalu menyatukanmu sampai akhir waktu, setia dalam kasih Tuhan. Itu yang menjadi doa keluarga bagi kalian berdua. Terpuji Tuhan lewat persembahan pujian dari keluarga dan jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberkatan perkawinan. Mari dengan penuh hikmat boleh kita ikuti bersama. Kita masuk dalam liturgi pemberkatan perkawinan Kristen.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Apakah diperbolehkan orang yang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan Allah, ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi mempelai laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikian juga bagi mempelai perempuan, dengarkanlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan bagi saudara berdua, mempelai laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara berdua seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera dan Kristus kiranya bertahta dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan juga perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara berdua telah mendengar tentang dasar, tujuan dan panggilan perkawinan. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji perkawinan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat sambil berjabatan tangan.
Surbakti, mengambil engkau, Angela Ekina Ginta Manik, sebagai istriku. Aku berjanji menerimamu dan mencintaimu dalam senang ataupun susah, dalam sehat ataupun sakit, dalam suka ataupun duka. Dan aku berjanji menjaga kekudusan pernikahan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Angela Ekina Ginta Brumanik, mengambil engkau, Franciscus Saverius Galih Cahyo Dewanto Surbakti, sebagai suamiku, dalam senang maupun susah, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Aku berjanji tetap menjaga kekudusan pernikahan ini, sampai Tuhan menghendaki kita memisahkan kita dalam kematian. Saudara berdua dipersilahkan berlutut dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur dan bersuka cita. Pengantin mempelai telah diberkati dalam rumah tangga, maka mari kita angkatkan pujian kita. Kita bernyanyi menyembah Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang adalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka dan akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa buat keluarga yang sudah diberkati Tuhan. Ya Bapa Allah, di dalam nama Yesus Kristus, sumber dan pengikat setiap ikatan yang kudus. Dengan hati yang penuh syukur kami bersujud di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah yang telah mempertemukan Galih dan Egi, yang memelihara langkah mereka sampai saat ini, dan kini menyatukan mereka menjadi satu di dalam nama-Mu yang kudus. Apa yang telah Engkau persatukan pada saat ini, kiranya tidak diceraikan oleh manusia.
Ya Tuhan, atas kedua hamba-Mu ini yang baru saja Engkau berkati, kami berdoa dan bermohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, berilah mereka kasih yang sabar dan tidak menuntut, kesetiaan yang tidak goyah oleh waktu, dan hati yang selalu siap saling mengampuni. Jadikanlah rumah tangga mereka rumah doa, tempat firman-Mu didengar, dan tempat damai sejahtera-Mu tinggal. Sertailah mereka ya Bapa pada hari-hari yang cerah, supaya mereka tidak melupakan Engkau, dan sertailah mereka pada hari-hari yang berat, supaya mereka tidak melepaskan tangan-Mu dan tidak melepaskan tangan satu sama lain. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka, dan bila Engkau berkenan, karuniakanlah keturunan yang akan mereka didik di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua dan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, baik keluarga dari Jogja, Kalimbubu, Senina, Anak Beru, yang telah mengasuh, membimbing, dan menghantarkan mereka sampai ke hari ini. Balaslah setiap kasih dan pengorbanan mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Ya Tuhan, biarlah janji yang mereka ucapkan di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu hari ini menjadi janji yang mereka pegang seumur hidup sampai maut memisahkan mereka. Peliharalah mereka di dalam kasih karunia-Mu dan jadikanlah keluarga ini menjadi berkat bagi gereja, bagi masyarakat, bagi sesama, bahkan bagi negara ini. Terimalah doa dan syukur juga permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat. Selamat ya. Pelan-pelan. Tiba saatnya pengantin akan bertukar ataupun penyerahan cincin perkawinan. Dimulai dari Galih, suami, sematkan ini ke tangan istrimu, Egi. Egi, istriku, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku padamu. Kuserahkan jiwa dan ragaku padamu. Sekarang Egi sebagai istri, sematkan ini ke tangan suamimu. Galih, saya serahkan cincin ini sebagai tanda cinta dan saya akan mencintaimu seumur hidup saya sampai maut memisahkan. Tuhan Allah sumber pengharapan memenuhi hati saudara dengan berbagai sukacita dan damai di dalam iman. Kiranya saudara berkelimpahan dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengantin.
kasihku ku ucapkan padamu atas segala yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku telah menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penampimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Terpuji Tuhan, pemberkatan perkawinan Galih dan Egi sudah bisa berlangsung dengan lancar. Maka tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan kembali membawa persembahan kita ke depan dan dimulai nanti pengantin, diikuti oleh keluarga dan selanjutnya jemaat Tuhan. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita dengan sukacita, kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar,
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terpuji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Karona Female. No one ever said it would be easy. Their heart in the storm, but it won't last forever. 'Cause when the sun goes down, I love you deeply. Our season not made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone, you're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear,
only you alone, my today and all tomorrows. Biarlah kiranya setiap lirik dari lagu yang dinaikkan, boleh kalian hidupi dalam rumah tangga kalian. Terpuji Tuhan lewat persembahan pujian dari Karona Female. Dan saatnya kita akan mendengarkan doa harapan dari seluruh ibu yang ada di tengah-tengah GBKP Simalem Enda dengan kita menyanyikan Kor Moria se-GBKP. Kami persilahkan. Senina Moria Krina, mari ras-ras kita terdisi basingan tas skala-skala, ras-ras kita ngendeken lagu pemasu-masu.
Terpuji Tuhan lewat doa harapan yang disampaikan setiap ibu yang hadir di tempat ini bagi keluarga Galih dan Egi. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan ini. Kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkatkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan dengan kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 451. Mari jemaat yang terkasih kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena ibadah ini boleh berlangsung sampai akhirnya di dalam damai sejahtera-Mu. Firman-Mu telah kami dengar, doa dan pemberkatan telah kami naikkan, dan janji setia telah diucapkan di hadapan-Mu. Sekarang kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya bukan sekedar upacara yang berlalu, melainkan menjadi kekuatan yang menyertai Galih dan Egi sepanjang hidup mereka. Ya Tuhan, tuntunlah mereka melangkah dari tempat ini sebagai suami dan istri. Ingatkanlah mereka akan firman dan janji yang telah mereka ucapkan hari ini, terlebih pada hari-hari ketika hidup terasa berat. Berilah mereka selalu hati yang saling mengasihi, mau saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga mereka boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan buat orang tua, berkati setiap keluarga besar yang telah memperjuangkan segala sesuatunya untuk anak-anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah kiranya setiap orang tua yang sudah menjadi saksi atas perkawinan anak-anaknya boleh tetap sehat, boleh tetap sukacita, dan mereka semakin dipererat oleh ikatan yang telah Engkau kukuhkan hari ini. Dan terima kasih Bapa, setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, biarlah kami juga diberkati lewat apa yang sudah kami saksikan di hari ini. Dan terima kasih buat setiap orang-orang yang sudah terlibat dalam mempersiapkan ibadah ini. Berkatilah mereka, berikan selalu hikmat, kebijaksanaan, sukacita, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan, sehingga mereka tetap bisa menyaksikan bagaimana kebaikan-Mu dalam kehidupannya. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya bagaimana Tuhan tadi memberkati kami tiba di tempat ini, demikian juga Tuhan memberkati kami tiba di tempat kami masing-masing. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus penebus dosa kami, yang sudah bersama mengajari kita doa Bapa kami, mari kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera.
terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya, yang memberkatimu. Amin. Puji Tuhan, kebaktian pemberkatan perkawinan kudus Ananda Galih Surbakti dan Egy Berumanik sudah selesai dan berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur, masuk kita saat teduh. Amin. Untuk